Itu dalam rangka khadimul ummah. Dan juga menjaga umat supaya juga bersatu. Di tauhidul ummah, menyatukan umat. Bagaimana kita membangun ukhuwah wataniyah, sedangkan sesama Islam saja tidak bersatu. Jadi kalau sesama Islam saja berselisih, bagaimana kita membangun persatuan Indonesia? Karena itu ukhuwah Islamiyah adalah modal utama untuk mewujudkan ukhuwah wataniyah, bahkan juga mewujudkan ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Ukhuwah Islamiyahnya diperkuat, ukhuwah wataniyahnya diperkuat, ukhuwah insaniyahnya diperkuat. Ini kerjaan Majelis Ulama untuk menjaga umat seperti itu. Majelis Ulama juga berusaha untuk memberdayakan umat, menguatkan umat. Supaya umat ini tidak menjadi beban negara. Supaya umat ini bisa berkontribusi pada negara lebih besar. Karena kalau umat Islam, umat ini berdaya, umat ini sejahtera, berarti bangsa ini sejahtera. Tadi Ketua Umum juga bilang. Karena umat adalah bagian terbesar dari bangsa ini. Kalau umatnya itu tidak sejahtera, berarti bangsa ini tidak sejahtera. Jadi itulah makanya Majelis Ulama melakukan upaya pemberdayaan umat supaya umat berdaya melalui berbagai kegiatan keekonomian dan sebagainya. Ini bagian dari khadimul ummah, itu tanggung jawab ke umat. Dan bagaimana di dalam sadiqul hukumah sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakannya itu mengacu pada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In ahsantu fa'ainuni. Kalau saya baik, bantu saya. Wa in asa'tu. Kalau saya tidak baik, faqawwimuni. Luruskan saya. Nah, ini Abu Bakar Siddiq. Karena itu Majelis Ulama mengacu pada prinsip itu akan melakukan dalam kita bermitra dengan pemerintah, melakukan namanya i'anatan wa taqwiman. Membantu dalam hal yang baik, bagus, positif, dan memberikan pelurusan kalau tidak baik. Tapi dalam takwim, Majelis Ulama tidak menggunakan kritik, apalagi nyinyir. Walaupun Pak Presiden bilang kritik saya, asal jangan nyinyir. Tapi kalau Majelis Ulama tidak, jangankan nyinyir, kritik pun tidak. Terus apa yang dilakukan Majelis Ulama? Tausiah namanya. Tausiah. Kenapa tausiah? Karena ada perintah Allah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Saling bertausiah kebaikan, saling bertausiah dengan kesabaran. Karena tausiah itu kata ulama, li'anna tausiyata tahmilu makna nushi minal mahbubi lil mahbub. Tausiah itu mengandung arti nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai. Artinya, kalau Majelis Ulama memberi tausiah kepada pemerintah, tandanya Majelis Ulama cinta pada pemerintah. Mudah-mudahan Majelis Ulama tidak perlu bertausiah. Dan saya yakin itu, karena pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto, insya Allah berada di dalam jalan yang benar, tidak perlu ada tausiah dari Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah. Tapi yang pasti, Majelis Ulama akan mendukung semua program dalam upaya memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, memajukan Indonesia, memakmurkan Indonesia. Kami pasti Majelis Ulama akan dukung, terutama penerapan pasal 33 tahun 1945. Tahu pasal 33? Yang memerintahkan agar kekayaan negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Itu.
Itu sesuai dengan perintah Allah. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya. Supaya kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Jangan di kalangan orang kaya muter aja di situ, yang sini nggak kebagian. Nah, dan itu sesuai dengan semangat yang ada di dalam Majelis Ulama dalam membangun ekonomi Indonesia yang kita tahun 2017 yang kita gemakan dengan istilah arus baru ekonomi Indonesia. Itu semangat di Majelis Ulama. Apa arus baru ekonomi Indonesia? Membangun ekonomi dari bawah. Yaitu bottom up economic development. Oh, nah itu Majelis Ulama itu.